Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Tos Budianto. Dan saya Giovanni. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang binaragawan yang meninggal dunia karena squad, yaitu namanya Justin Vicky yang berdomisili di Bali. Pertama-tama kita mau ngucapin bela sungkawa dan turut berduka cita buat semua keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Dan menurut Koko sih ini kita nggak nyala-nyalahin ya, tapi kita bakal ambil pelajaran apa yang didapat gitu kan. Nah, jadi kita lihat dulu videonya. Ya, ini 210 dia squat satu kali nih. Belakangnya ini orang luar negeri ini, orang kulit putih ini. Nah, ini ngangkat, maju. Hmm. Spotternya maju ya. Ini dia udah turun nih, nggak keangkat nih. Mm-mm. Oke, kejatuhan. Terus di sini dari bahu sini, terus dia neken leher, terus dipaksa jatuh ke depan. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya. Oke, turun. Oke, tuh. Ini ketekan banget sampai kayak gini loh lehernya. Lehernya dari gini sampai kayak gini loh. Udah, oke. Eh, Gimana deh menurut Dede? Ya, ya nggak gimana-gimana. Gimana lagi? Sangat disayangkan ya mungkin ya. Ya, ya Karena sangat Justin Fury disayangkan. ini binaragawan yang berprestasi ya dan badannya emang benar-benar bagus gitu loh. Dan sebelumnya dia udah squat 200 kilo itu udah bisa gitu loh. Cuma mungkin kali ini badannya kurang fit terus dia nggak bisa ngangkat yang 210 mungkin. Dan apa? Kalau Koko lihat ya kesalahannya ada beberapa sih. Mau Koko coba bahas kah? Ya. Jadi yang pertama dia nggak squat di squat rack. Oh ya, oke. Itu tadi kan kalau ada squat rack itu dia ada pelindungnya di samping kanan kirinya itu ada besi yang bakal nahan. Jadi kalau ini kita kan kita begini, kita nggak kuat, tek gitu. Pas waktu kita jatuh di squat racknya itu nahan di besinya tek gitu. Jadi badan kita jatuh ke duduk, besinya dan plat-platnya itu ketahan di pelindungnya, safety-nya. Nah, pertama itu sih menurut Koko salahnya. Itu yang udah paling pasti. Koko juga kalau misalnya sekarang squat yang bener-bener max, yang maksimum, yang satu rep doang, itu Koko pasti pasang. Itu pasti. Nah, itu kesalahan pertama kalau menurut Koko ya. Yang kedua, itu spotternya ada. Spotter itu orang yang bantuin jaga-jaga di belakangnya. Kalau misalnya Hmm. nggak kuat ngangkat. Tapi yang Koko lihat, spotternya itu kurang dekat ke badannya Vicky. Ngespotnya itu Ya, kurang pas gitu loh. Jadi kurang bener lah kalau kita boleh ngomong. Tapi nggak nyalahin ya, saya nggak nyalahin spotternya. Cuma maksudnya mungkin kurang begitu pas gitu loh posisinya. Kan kelihatan kakinya kemaju gitu kan. Jadi tumpuan badannya itu kejauhan. Harusnya begini atau begini, dia tuh kejauhan begini loh deh. Jadi nggak kuat ngangkatnya. Ngebantu tapi kurang ngebantu jatuhnya. Memang memang posisinya agak aneh kalau terlalu dekat ya. Kalau cowok sama tapi tapi untuk angkatan segitu ya gimana ya? ya makanya itu mungkin memang di luar dugaan dia sih. Cuman ke apa namanya kemungkinan tuh selalu ada. Memang kecil ya. Ini yang meninggal gara-gara squat ini sangat 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 jarang. Cuman kemungkinan itu ada karena ini terjadi kan, gitu loh. Jadi kalau memang benar-benar bakal maksimum, kalian harus minta tolong spot orang yang ngebantuin harus yang benar-benar bisa kalau menurut aku. Dan jangan malu gitu loh. Memang posisinya kalau terlalu dekat agak gimana gitu ya. Cuman kan kalau daripada kejadian yang tidak diinginkan terjadi, itu kesalahan kedua menurut aku. Terus kesalahan yang ketiga, sorry, oh enggak. Kesalahan yang ketiga, yang nge-spot itu tadi, kalau memang sudah nggak kuat, dia kan di sini nih besinya. Kalau udah nggak kuat, lempar aja ke belakang. Belakang bener. Nah ya harusnya Betul. yang nge-spot langsung pergi, langsung tarik aja kalau perlu ke belakang. Ya Jadi biar jatuh aja. Ya, ya betul. Dia kan malah jatuhin ke depan kan. ya dia malah Bukan jatuh ke jatuh depan dan kayak ya kayak diginiin gitu loh. ya
Jadi Ya. kronologinya ya, tadi si Justin Vicky-nya itu eh, kalau dari rumah sakit, dia sempat dibawa ke rumah sakit tapi terus meninggal. Jadi ada patah tulang leher, terus ada sistem sarafnya itu menekan ke paru-paru dan jantungnya, kalau nggak salah aku baca tadi. Karena Oh. kan itu berhubungan kan dari leher memang pasti banyak saraf kan yang penting-penting yang nyambung ke bagian organ-organ dalam kan, udah pasti lah ya. Nah, jadi meninggalnya mungkin gara-gara failure itu dan termasuk patah leher juga. Nah, memang memang Koko tahu malu gitu kan. Kalau ngebanting barbel itu malu, tapi daripada kita cedera atau bahkan sampai amit-amit meninggal kayak gini kan lebih malu lagi. Kalau memang ada Hmm. spotter, kalau spotternya pinter, udah nggak kuat, Koko pasti bilang, misalnya teman Koko ya, Bukan jauh, malu jauh, jauh. sih, lebih kayak naas lagi gitu loh. Iya, lantai rusak, barbel rusak, pelat pecah atau apapun itu nggak masalah bisa diganti gitu loh, bisa beli gitu kan, bisa kita cicil, apapun lah itu cuma barang gitu loh, ya kan? Kalau menurut Koko sih lempar aja, itu buat pelajaran ketiga ya. Keempat ada lagi nih, ada lagi. Kita jangan ego lifting sih, itu yang paling itu di mindset sih jatuhnya. Ego lifting tuh udah apa namanya memang pasti kita bakal ngalamin lah semua orang. Mau yang pemula, mau yang udah lama, itu pasti bakal ego lifting gitu loh. Apalagi kalau udah yang baru-baru ngerasain kuat, wih aku tambah kuat gitu kan. Wih ternyata aku kuat gitu kan. Ngangkatnya tambah lama tambah berat. Apalagi yang baru-baru mulai ke powerlifting nih. Baru-baru yang nyobain squat, deadlift, bench press. Wah itu bakal nyobain one rep gitu kan. Satu satu repetisi gitu. Paling berat berapa gitu kan. Itu udah pasti orang bakal kena gitu loh. Tapi ya itu tadi ada resikonya. Kalau kalian main powerlifting, resikonya cedera, bahkan amit-amit meninggal. Makanya kayak Koko sendiri kalau bodybuilding kan repetisinya 6 sampai 12 sampai 15 sampai 20 tapi bebannya nggak terlalu berat gitu loh. Tapi kalau udah main powerlifting, powerlifting itu yang gerakan squat, bench press, deadlift, itu orang ego liftingnya bakal kepancing gitu loh. Ya kan deh? Ya, oh saya sih nggak pernah ya kayak ya ego lifting, jadi saya nggak tahu. Ya, ya maksud Koko kalau orang yang udah mulai masuk-masuk ke mau ikut kompetisi ceritanya, mau mau yang berat-beratan lah istilahnya, lomba berat-beratan ngangkat gitu kan. Nah, itu apalagi kan mungkin badannya nggak bagus ya. Ini buat orang-orang bisa gini, badannya nggak bagus tapi dia kuat deh. Ya, Jadi dia mau mau pamer atau mau nunjukin di sosial media, di Instagram atau di segala macam seberapa kuat dia gitu kan. Nah, itu bahaya zaman sekarang. Sosial media ini memang banyak minusnya malah kalau nggak hati-hati gitu menurut Koko. Jadi itu sih empat problemnya yang bisa kita pelajarin. Dan itu nggak perlu banget sih kalau menurut Koko kejadian kayak gini. Nih, Koko lihatnya dia ya dia latihannya di Paradise Bali Sanur nih. Ini kayaknya hotel atau gym nih. dan Oh, kalau udah cedera seperti sebaiknya langsung diobatin karena kita nggak tahu cedera itu ekstensinya sampai sejauh mana gitu. betul betul. Dan jangan dipaksa lah, jangan ego lifting, jangan dipaksa. Karena kan mau sehat malah jadi, oh itu ada anak loh dia, udah ada istri, ada anak, umurnya baru 33 kalau nggak tadi kok baca, masih muda gitu kan. Ya, lumayan viral, bahkan sampai kok lihat di website-website India, Amerika, Oh, Inggris, orang luar membahas. iya banyak banget. Dan ya gimana gitu. Ma, ya kasihan sih keluarganya gitu terutama anaknya. Eh, terutama di Bali ya kok lihat memang banyak kan binaragawan habis itu banyak kayak orang-orang Bali gitu kan yang lebih antusias lah kalau masalah CrossFit, bodybuilding, powerlifting gitu Ini kan. karena Cuma di sana banyak bule ya. ya banyak bule, banyak kayak atlet-atlet juga yang tinggalnya di Bali. Cuman ya itu keempat tadi itu terutama ego lifting itu proper tekniknya harus benar, habis itu alatnya yang benar, pakai squat rack, habis itu yang nge-spot harus bisa juga kan, itu penting semuanya. Kayaknya ada batas itu enggak sih? Ada batas maksimal kita bisa ngangkat harusnya. Jadi kayak berapa kali berat tubuh gitu loh. Ya, dia kan ngangkat 210. Berat dia itu 79 tadi kok ada baca. 210 bagi Nah, kan 7.
Berarti udah hampir 3 kali kan? 2,66. Iya, kalau udah Iya, 2 kali aja udah lumayan intermediate hitungannya. Kalau buat kayak squat, betul. 2 kali berat badan aja udah hebat. Kalau buat squat Betul. ya. Jadi kalau Harusnya hal ini kan mungkin dia harusnya tahu ya. Kalau saya asumsikan harusnya tahu sih. iya, cuma memang ada ada orang tuh mikirnya kalau mau tambah besar badannya, dia kan binaraga ya sebenarnya bukan powerlifting, harus tambah berat gitu loh ngangkatnya. Ada pola pikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa selain tambah berat bisa kayak repetisinya dipelanin atau lebih apa ya namanya dipakai piramid gitu kan atau superset atau giant set gitu kan bisa di pre-X Ya, house jadi nggak perlu berat-berat dulu. Jadi dia pakai soalnya gerakan isolation dulu, baru gerakan yang compound gitu loh. betul betul. Jadi nggak perlu Karena yang, dia orang beda juga. iya, kalau kita lihat memang atlet-atlet Cina powerlifting yang ngangkatnya sampai 3 4 kali berat badan, tapi itu kan atlet Olimpiade ya, beda kita ngomongnya. Memang dari kecil dan memang tekniknya, latihannya itu udah diatur semuanya. Kalau kita binaraga beda soalnya sama powerlifting. Beda lagi teknik latihannya, programnya itu latihannya beda. Ya itu sih. Jadi ya pokok mau terlalu gimana juga nggak enak orangnya meninggal dan banyak banyak yang ditinggalin gitu kasihan gitu. Cuma ini pelajaran. Ada lagi deh. Nggak ada sih. Kalau Dede nggak pernah ya kalau yang kayak one rep max gitu. Saya nggak pernah. Soalnya kalau saya pribadi itu nge-gym itu fungsinya buat estetik, buat saya pribadi ya. Bukan buat gede-gedean. Dan jujur bukan cuma sekedar supaya sehat. Menurut saya sehat itu bonus, estetik tujuan. Kalau ada orang yang ngomong itu sehat itu tujuan dan estetik itu bonus, kayak ya oke lah terserah lah. Tapi saya sih nggak setuju ya. Kalau saya pribadi saya nggak akan membohongi diri. Estetik itu tujuan, sehat itu bonus. Sehingga kalau memang bisa estetik dengan cara tidak sampai meresikokan diri untuk mencederai diri sendiri, saya karena saya berniat make tubuh ini dalam jangka waktu agak lama, saya sih ya udah akan ada cara lain gitu loh. Kokos tapi memang ada yang tujuannya sehat sih deh. Tapi mungkin kalau yang udah 50 ke atas gitu loh. Biasanya orang yang 60 50 itu memang tujuannya sehat, bonusnya estetik. Kalau masih muda biasanya tujuannya estetik, bonusnya sehat. Memang kayak kita kan 30 gitu, 20 berapa belas, 40 itu memang masih kepengen badan bagus gitu loh. Kita nggak Ya, mungkirin gitu kan. ya. Kalau seumur-umur kita sih ngomong ya tujuannya buat sehat lah, estetik tuh bonus ya oke lah terserah gitu. Tapi kalau saya sih jujur aja saya estetik. Jadi menurut saya ada cara kok supaya bisa Nggak estetik perlu. nggak perlu segitunya. Kalau aku ya karena cedera tuh sakit banget kan. Untung saya sih nggak pernah cedera parah ya. Ya. Paling cuma Dan terkilir. Dan kalau cedera gitu kan, apalagi kalau parah itu stop latihan bakal lama gitu, rehab Ya, lagi segala macam, malah nggak enak gitu kan. Apalagi kalau yang udah fitness itu sebagai hobi dan sebagai refreshing hiburannya gitu kan, tambah nggak enak kalau sampai cedera. Jadi itu sih. Ya, buat teman-teman hati-hati. Buat latihan ya, jangan terlalu gimana-gimana, jangan terlalu berlebihan, jangan ego lifting, pakai alat yang benar, cari teman yang bisa nge-spot. Itu sih, ya. tuh. Dan kata yang paling penting malah makanan kan harusnya. Ya, nomor Habis satu itu. makan Nomor satu. baru latihan, baru istirahat Kalau gitu. menurut Kokoh, makanan, istirahat baru latihan. Ya, jadi jangan terlalu diforsir banget lah latihan. Latihan bagus sih, cuman nggak usah terlalu berlebihan yang kayak gimana. Betul, betul. Ya, sampai sini dulu ya buat teman-teman. Terus berduka cita buat keluarga dan kerabatnya juga. Semoga eh, Vicky udah diterima di sisinya, kan? Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you at the next video. Bye bye.